Brown, bangun. Cepat sekolah sana. Brown. Hah? Ya ampun, udah jam segini. Hei, kamu. Alright. Oh, maaf Pak. Kamu saya hukum untuk hormat pada bendera sampai jam ke-4. Ya ampun, ngapain sih gue semalam sampai dihukum kayak begini? Wah, nanti aja gue nggak main game. What I love, wallahi, when you hear stories like this of people and they put great effort, I love the story of one of the early Muslims, and he was praying at night, and he prayed for a long time, and then his legs hurt him, so he sat down. After the taslim, he sat down. Then he looked at his legs, and he had a stick in his hand, so he took it and he hit his legs, almost like a punishment for them. He hit his legs. He said, do the Prophet ﷺ's companions think they're going to surpass us by far? You understand what he means? He means the companions are way ahead of us, right? So he said, how big are we going to allow this gap to be? He says, Wallahi, we're going to, لَنُزَاحِمَنَّهُمْ عَلَيْهِ. We're going to, basically, it's kind of like we're going to compete or give them a run for their money. The gap is huge, but we're going to make it a little less huge. So then he hit his legs with the stick. He said, I'm going to get up and I'm going to pray. So I love it because he was human and he found it difficult. And then he told himself, you know what? They were human. And the gap between us and them is huge, but I'm going to force myself. So yeah, it hurts sometimes, but you force yourself. Sometimes you want to keep going and your body gives up, but you force yourself. And that's what's so wonderful about the narration. Yes, we're going to try to compete with them. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kesan pertamanya, coach itu orangnya benar-benar energetik ya. Dia lumayan bisa dibilang sangat antusias dalam coaching dan orangnya sangat open minded dalam artian dia bisa melihat sesuatu hal dari segi-segi lain gitu. Bagaimana si coach itu bisa lihat suatu problem dan lihat bagaimana kita handle-nya dengan berbagai macam cara gitu. Jadi itu satu. Yang kedua itu pas coaching itu kita benar-benar merasa setiap coaching kita diberi cara-cara baru yang main opening. Jadi nggak setiap kali coaching itu hal-halnya sama terus. Jadi setiap kali coaching ada sesuatu yang baru lah untuk kita pelajarin dan untuk kita buat jadi action. Setelah kita hitung selama setahun, sales kita dibanding tahun lalu itu naik sekitar 250%. Dan tim kita lebih solid dan kita mempunyai bahasa yang sama. Jadi kita untuk mencapai satu tujuan lebih gampang karena kita sama-sama udah tahu tujuan kita dan target kita lebih mudah tercapai.
kita diajarkan untuk the art of delegation, gimana kita bisa delegate tugas-tugas kita ke orang kita percayain, dan bagaimana cara kita delegate tugas-tugas itu dan memastikan dan kalau tugas-tugas itu dijalankan gitu akan selesai dengan baik. Jadi secara pribadi manfaatnya otomatis saya lebih banyak waktu sama keluarga, sama anak, dan ngerasa lebih bebas gitu, lebih punya time freedom karena delegation itu. Coach, thank you udah bantu kita sebagai semua business owner untuk melakukan apa yang nggak pernah terpikirkan kita, tapi sangat membantu bisnis kita untuk maju. Dalam artian maju untuk bisnis dan untuk kehidupan pribadi juga. Jadi kita semua satu tim Harapan Prima sangat berterima kasih Coach sudah luangkan waktu untuk kita. Kerabat dan kolega almarhum Bob Sadino berkumpul di rumah pengusaha nyentrik itu di kawasan Cirende, Jakarta Selatan, Selasa 20 Januari 2015. Salah satunya adalah pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dalam kenangan Adnan, Bob Sadino yang dikenalnya sejak tahun 50-an merupakan tokoh inspiratif bagi rakyat Indonesia. Ini buat saya orang Indonesia luar biasa yang harus dijadikan contoh teladan bagaimana punya semangat hidup, semangat perjuangan, belajar dari hidup, dan membangun kehidupan dari nol menjadi apa yang dia miliki sekarang. Bob Sadino yang memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah pada Senin petang 19 Januari 2015. Pria kelahiran Lampung 9 Maret 1933 ini dikebumikan di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Ya, sebuah buku biografi tokoh pengusaha muda nasional Chairul Tanjung Si Anak Singkong mendapat perhatian luas dari masyarakat di Bandung dan Jakarta. Penandatanganan buku hari ini pun ramai diserbu pengunjung. Peluncuran buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong yang dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan terpadu Trans Studio Bandung membuat Chairul Tanjung, Chairman CT Corporation, banyak dikejar para pecinta buku di event sharing and book signing di Gramedia Trans Studio Mall Bandung. Pengusaha muda yang sukses membesarkan bisnis media, perbankan hingga perniagaan ini akan berbagi kisah suksesnya yang penuh liku, terutama bagi generasi muda Indonesia. Prinsipnya saya ingin sharing pengalaman hidup saya kepada sebanyak-banyaknya orang agar apa yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup saya bisa ditarik manfaat oleh orang lain, agar semakin banyak orang yang bisa menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang sukses di Indonesia. Karena saya percaya makin banyak pengusaha di Indonesia, maka makin bisa sejahtera bangsa dan negara kita. Mengapa baru ya sebenarnya dulu pernah juga direncanakan pada usia 40 untuk menerbitkan buku, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya akhirnya terlewat. Jadi sekarang baru kesempatan di usia 50 lah. Saya tentu mensyukuri semua rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Buku yang syarat dengan pesan motivasi setebal 400 halaman ini sukses menginspirasi banyak pembacanya. Berkisah tentang perjuangan hidup seorang Chairul Tanjung, mulai dari masa sekolah, saat-saat berat mengembangkan bisnisnya, hingga akhirnya menjadi salah satu kampiun bisnis Indonesia berusia muda. Semangat untuk menjadi seorang pekerja keras yang tak mudah berputus asa ditularkannya melalui buku ini. Dan saya ucapkan mudah-mudahan orang-orang seperti beliau ini akan muncul kembali di kemudian hari ini. Saya merasa bersyukur ya ada diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menulis kisah perjalanan Pak Chairul dari masa kecil sampai sekarang. Rangkaian diskusi dan penandatanganan buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong ini juga diadakan di toko buku Gramedia Matraman, Pondok Indah Mall, dan Grand Indonesia. Tim Liputan Trans 7. Personal pengalaman saya tentang Coach Johannes, cara dia mengajar itu berbeda ya. Pertama, tidak asal ngasih teori dan PR gitu saja, tapi dia coba mencari tahu background kita dulu, bagaimana kita berkomunikasi antar timnya,
dan dia akan memberikan feedback yang sejujur-jujurnya. Kalau dari pengalaman saya, ini adalah family business buat saya. Dan yang paling susah adalah berani menemukan coach yang bisa direct dan jujur mengomentari performance Anda. Hampir setiap session coaching yang saya ikutin mempunyai kesan yang berbeda-beda gitu. Cuma satu hal yang selalu diingatkan oleh coach, rasanya tidak akan ada hasil kalau Anda sendiri yang tidak action. Jadi mau mempunyai ide begitu banyak, tapi kalau Anda tidak action, percuma saja. Dan saya rasa itu benar. Mendingan melakukan hal satu demi satu, sedikit demi sedikit, cuma Anda bisa action. Jadi, action, action, and action. Hal-hal itu dapat membuat perusahaan saya dapat konsentrasi ke hal-hal yang diperlukan. Otomatis revenue saya meningkat 50%, tim saya juga menjadi senang, ya semua menjadi senang. Saya selama ikut coaching selama Coach Hannes, saya menerima begitu banyak pelajaran, baik dalam personal life saya dan juga dalam business life saya. Kenapa kedua hal itu penting? Karena itu adalah dua unsur yang harus balance. Menurut Coach Hannes juga seperti itu. Dan saya terapkan, saya lakukan, personal life saya begitu baik, bisnis saya juga begitu baik.